Berjumpa lagi dengan saya Budi Santoso Channel. Dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu mengatasi konsleting listrik ya. Jadi untuk konsleting listrik ini ada konslet langsung dan konslet tidak langsung. Yang konslet langsung itu bertemunya pasah dan netral yang mengakibatkan konslet atau short ya, dan MCB akan trip ya, seperti itu ya pada instalasi listrik. Sedangkan yang konslet tidak langsung itu bertemunya pasah dan ground. Misalkan seperti kabel yang terkelupas dan menyentuh tanah pada kondisi yang lembab seperti itu ya, itu konslet yang tidak langsung. Nah, untuk konslet langsung ini biasanya terjadi pada peralatan listrik yang kita gunakan ya, misalkan atau pada instalasinya. Tapi kebanyakan itu kalau instalasi dengan menggunakan kabel yang standar itu sangat jarang terjadi konslet ya, kalau sambungannya dilakukan dengan benar. Yang kebanyakan terjadi konslet itu pada peralatan listrik yang kita gunakan, misalkan lampu. Lampu itu seringkali ketika rusak itu mengakibatkan konsleting listrik, apalagi lampu yang lampu murah ya. Karena pada lampu-lampu yang jenis ini atau yang jenis murah ini itu tidak dilengkapi dengan sekring. Saya contohkan di sini lampu yang seperti ini. Ini tidak ada sekringnya. Ini ya. Ini tidak ada sekring, ini tidak ada sekring. Ketika dioda ini rusak, maka listrik akan short karena ini akan konslet ya kalau diodanya ini rusak, karena dioda fungsinya sebagai penyarah. Ketika dia rusak, maka listriknya akan short ya. Itu. Dan ini tidak dilengkapi dengan sekring. Nah, ketika pengawatan di sini, ketika konslet tidak terputus, maka sebelum lampu ini dibuka dari fitting, maka listrik akan tetap konslet seperti itu ya. Berbeda dengan lampu yang agak mahal atau lampu yang bagus, itu biasanya dilengkapi dengan sekring. Nah, ketika lampu itu rusak, tetap listrik akan short atau MCB akan turun trip. Tapi ketika kita naikkan kembali, itu sekring lampu sudah terputus, maka sudah tidak short, kan lampu hanya mati begitu saja ya, tidak bisa dinyalakan lampunya, tapi posisi listrik itu tidak short seperti itu pada lampu-lampu yang bagus. Terus bagaimana cara mengatasi konsleting listrik? Jadi ini hanya pelajaran dasar ya untuk mencari konsleting listrik. Jadi ketika nanti terjadi short pada listrik atau MCB turun pada KWH ataupun panel, itu tidak usah panik. Yang pertama, kita coba dulu nyalakan. Nah, kita nyalakan, misalkan MCB di KWH turun seperti ini ya. Kita tidak tahu turunnya ini karena kelebihan beban atau terjadi short. Kita bisa uji, kita naikkan pelan-pelan, kita naikkan. Nah, ketika terjadi seperti suara letupan di MCB, itu artinya ada instalasi yang konslet atau peralatan yang konslet, atau instalasinya short ya, konslet. Kalau terjadi letupan di sini karena turunnya tripnya MCB antara konslet dan kelebihan beban itu berbeda. Kalau konslet itu seperti ada letupan, tapi kalau kelebihan beban itu tidak, dia hanya trip begitu saja tanpa letupan. Itu. Kalau kita naikkan itu seperti ada letupan, berarti ada yang konslet, maka kita tidak usah paksa, ini kita matikan. Itu kita bisa, setelah itu kita bisa matikan MCB di panel, semua MCB kita turunkan. Nah, setelah itu kita bisa nyalakan
MCB di KWH seperti itu. Nah, ketika ini sudah di grouping seperti ini ya, sudah di grouping pada panelnya, kita bisa nyalakan satu persatu. Sekarang ini kita nyalakan aman, tidak konslet. Misalkan ini induk ya, karena ini turun, aman, tidak konslet. Yang pertama ini misalkan grup stop kontak, kita nyalakan aman, tidak turun. Nah, berarti yang ini bermasalah atau short ya. Kita kalau misalkan ini jalur lampu, pasti jalur lampu ini ada yang short atau bermasalah seperti itu. Nah, kita mesti cari jalur ini. Nah, caranya kita bisa matikan semua saklar ke lampu ya. Kita bisa matikan, misalkan ini jalur lampu, kita matikan semua saklar. Setelah itu, setelah saklar kita matikan semua, baru kita nyalakan seperti ini. Ketika aman, ini tidak turun, maka kita bisa nyalakan saklar satu persatu untuk mencari mana lampu yang rusak ya, seperti itu. Nah, itu caranya. Kalau sudah ketemu lampu, sudah kita nyalakan satu persatu, itu kalau lampunya masih short pasti ada yang turun. Tapi kalau lampunya sudah terputus, itu aman. Itu kalau peralatan yang rusak atau lampu yang rusak. Nah, berbeda lagi kalau instalasinya yang rusak atau yang short. Ketika ini short, ketika ini dinaikkan dan lampu semua dimatikan ketika instalasinya short, maka kita naikkan pun ini pasti akan turun, akan trip ya, karena instalasinya yang short. Itu kita mesti cari jalurnya dan periksa sambungan-sambungan kabelnya seperti itu. Nah, sekarang itu tadi cara mencari konsleting ya pada peralatan listrik ya. Nah, sekarang kalau short tidak langsung, ini agak rumit karena short tidak langsung itu adanya kabel fasa atau kabel positif itu menyentuh ground, tembok yang lembab ya, atau tanah. Ini biasanya terjadi pada lampu-lampu area luar, misalkan lampu taman yang kabelnya lewat dalam tanah ya, ini sering sekali terjadi, atau sambungannya ada di dalam tanah. Itu sering terjadi konslet yang tidak langsung seperti ini. Jadi konslet seperti itu, MCB itu tidak langsung trip. Jadi nunggu panas dulu. Setelah panas baru MCB akan trip seperti itu. Ini agak sulit mencarinya ya kalau instalasi seperti itu. Tapi kalau untuk rumah-rumah biasa atau standar itu jarang yang menggunakan kabel tanah atau kabel yang di dalam tanah. Ini sangat kecil kemungkinannya ya kalau untuk short yang tidak langsung seperti ini. Selanjutnya itu menjawab pada kolom komentar. Sudah di grouping seperti ini, tetapi ketika ada short kok MCB di KWH tetap turun. Jadi seperti ini ya penjelasannya ya. MCB pada KWH misalkan ini taruh aja 4 ampere atau 900 VA, dan ini sudah dibagi bebannya. Ketika ada short itu biasanya yang terjadi itu di panel turun, di KWH juga turun. Kenapa kok tidak turun di panelnya saja? Kenapa di KWH kok ikut turun padahal sudah di grouping? Jadi seperti ini. Ketika ada short, ini posisi ini kan on terus ya, di KWH ini selalu on dan menopang semua beban ini. Beban listrik ini ditopang oleh satu MCB ini yang di KWH. Nah, secara otomatis bimetal yang ada di dalam MCB ini itu sudah panas, tetap panas ya di sini karena menopang semua beban ini. Nah, ketika panas, ketika ada short sedikit saja, maka di sini langsung turun karena posisi ini sudah panas. Sedangkan yang di sini belum begitu panas karena bebannya nggak terlalu berat yang di sini karena sudah dibagi. Nah, yang paling berat kan di sini. Nah, bimetal di sini itu panas. Nah, ketika ada short pasti di sini akan turun seperti itu ya.
Dan mengenai grouping, tujuannya yang seperti tadi, ketika salah satu grup ini short atau konslet, maka grup yang lain itu masih bisa dinyalakan. Jadi misalkan ini grup lampu short seperti ini dan ini ikut short. Nah, ketika ini sudah tahu kita kalau ini short, maka ini kita bisa naikkan, sedangkan ini jangan dulu dinaikkan, kita perbaiki dahulu, sedangkan yang grup ini masih bisa kita gunakan walaupun ini short. Seperti itu ya tujuan grouping. Jadi kalau short memang biasanya di MCB KWH tetap trip seperti itu. Mungkin hanya ini video saya kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.